Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Valeri Kopong, penyuluh agama Katolik pada Bimas Katolik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara Mimbar Sabda ini di RRI Banten, baiklah kita mengawali acara Mimbar Agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu atas kasih dan kemurahan-Mu terhadap kami. Ketika putramu menjalani masa-masa derita dan kematian di kayu salib, para murid menjadi takut bahkan mengalami goncangan iman. Yesus yang menjadi andalan hidup mereka harus meregang nyawa. Oleh peristiwa keji itu, murid-muridnya menjadi takut dan hidup dalam ruang tertutup. Namun peristiwa ini bisa merubah hati mereka ketika Yesus menampakkan diri pada para murid setelah kebangkitannya dari alam maut. Sebelum ia naik ke surga, ia menjanjikan turunnya Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta memberikan peneguhan pada para murid dan menandai kelahiran gereja secara baru. Misi pewartaan Injil dimulai. Curahkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin teguh dan mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Tuhan, hanya padamu-lah kami berharap. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia harus pergi agar penolong bisa hadir bersama kita. Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, Hari Raya Pentakosta yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2026 ini merupakan sebuah peristiwa penting untuk dirayakan kembali. Hari ke-50 merupakan hari penggenapan janji Yesus sebelum naik ke surga, bahwa ia akan mengirimkan penolong. Roh Kudus yang dicurahkan ke atas diri para rasul pada peristiwa Pentakosta memberikan gambaran akan titik balik kehidupan para murid. Setelah kematian Yesus sampai kebangkitan dan naik ke surga, para murid masih dilanda oleh ketakutan untuk bergerak keluar mewartakan Kristus yang bangkit. Para murid yang sebelumnya berada di ruang tertutup
kini harus segera keluar dan mewartakan Kristus yang bangkit. Pentakosta telah mengubah ketakutan para murid menjadi keberanian di ruang publik untuk mewartakan dan bersaksi tentang Kristus. Dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11 menggambarkan turunnya Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin keras dan lidah-lidah api atas para murid. Kehadiran Roh Kudus merupakan penggenapan janji Kristus sebelum ia naik ke surga. Roh Kudus yang turun atas diri para rasul memberikan keberanian, memberikan spirit baru dan kuasa atas diri para rasul, serta karunia untuk mengenal dan memahami bahasa-bahasa. Api melambangkan kehadiran Allah yang menyucikan dan memberi semangat. Api kasih. Sedangkan angin melambangkan kuasa Allah yang memberi hidup, adalah baptisan Roh Kudus yang membuat para rasul yang sebelumnya takut menjadi berani bersaksi. Mujizat berbahasa menunjukkan bahwa Injil ditujukan untuk semua bangsa tanpa sekat, tanpa batas. Membalikan peristiwa Menara Babel di mana bahasa dikacaukan. Roh Kudus menyatukan keragaman latar belakang dan budaya menjadi satu tubuh, yaitu gereja yang mengerti satu pesan, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam Injil yang mendengarkan hari ini, terutama bagaimana Yesus menampakkan diri dan juga mengembuskan roh ke atas diri para rasul. Dalam tafsir Katolik, menekankan Yesus yang bangkit, membawa damai, salam, dan juga mengutus murid-muridnya dan memberikan Roh Kudus untuk misi rekonsiliasi. Peristiwa ini juga menandai kelahiran gereja, di mana ketakutan diubah menjadi sukacita dan para murid diberi kuasa untuk mengampuni dosa, dan juga dilanjutkan oleh gereja melalui sakramen tobat, sakramen pengakuan, sakramen rekonsiliasi. Ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat dalam Injil yang diperdengarkan pada hari ini. Pada ayat 19 sampai dengan 20, di situ kita bisa lihat kehadiran dan damai sejahtera. Yesus menampakkan diri di tengah ketakutan murid-murid di ruang terkunci. Salam damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan sekedar sapaan, melainkan hadiah kebangkitan. Hadiah di mana mereka bisa mengusir ketakutan dan memberikan sukacita. Luka-luka yang ada dalam diri Yesus menunjukkan bukti cinta dan kemenangan atas maut. Poin penting yang berikut, terutama pada ayat 21, bicara tentang pengutusan, bicara tentang misi. Yesus mengutus murid-muridnya sebagaimana Bapa mengutus Dia. Ia menegaskan misi gereja adalah meneruskan misi Kristus di dunia, yaitu membawa kasih dan kebenaran dari Allah. Kemudian dalam ayat 22, di situ kita bisa lihat pemberian Roh Kudus. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dalam beberapa tafsir di dalam tradisi Katolik, ini adalah momen pengutusan dan pemberdayaan para murid
dengan kuasa ilahi untuk menjalankan misi mirip dengan Allah mengembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Kemudian di ayat 23 kita bisa lihat bagaimana para murid diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus memberikan wewenang untuk mengampuni dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dalam ajaran Katolik, ayat ini adalah dasar Alkitabiah bagi sakramen tobat atau pengakuan dosa yang dilaksanakan oleh gereja saat ini. Sama saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa makna Pentakosta bagi kita? Di dalam Injil hari ini, kita diajak untuk mengatasi ketakutan dengan membangun rasa percaya kepada Yesus yang bangkit. Umat diutus untuk menjadi saksi rekonsiliasi, membawa damai Allah ke tengah-tengah dunia, dan meyakini bahwa pengampunan dosa yang mengalir dari sengsara dan kebangkitan Kristus, kita juga bisa menyebarkannya ke orang-orang yang kita jumpai. Dengan peristiwa Pentakosta yang kita alami hari ini, memberikan satu spirit baru bagi kita untuk boleh bersama dengan gereja. Kita boleh menyebarkan kabar sukacita, menyebarkan kabar baik, menyebarkan kebangkitan Kristus kepada seluruh dunia. Cara menyebarkan warta tentang kebangkitan dan kasih Kristus tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga tindakan. Satu tindakan kecil bisa mengubah cara pandang orang untuk melihat siapa sesungguhnya kita sebagai pengikut Kristus. Dengan terlibat dan membaur di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan orang-orang di luar mereka yang tidak percaya kepada Kristus, juga memberikan satu gambaran bahwa kita dengan roh yang sama, kita diutus untuk berani melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan kasih yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Kemudian kita memperlihatkan di dalam lingkup tempat kita berada. Ini merupakan cara sederhana di mana kita boleh mengalami Pentakosta setiap hari. Kita boleh mengalami Pentakosta setiap saat. Bahwa kita selalu membuka diri terhadap kehadiran roh di dalam hidup kita, dan hanya di dalam roh yang sama yang dulu pernah turun ke atas diri para rasul, kita boleh mengalami kegembiraan, kita boleh mengalami sukacita, dan roh yang sama memberikan penguatan bagi kita. Mudah-mudahan peristiwa Pentakosta hari ini yang kita rayakan kembali bisa memberikan peneguhan bagi kita dalam karya misi penyelamatan dunia. Misi tidak harus bergerak keluar melampaui batas negara, tetapi dalam lingkup yang paling kecil, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki, kita tetap bermisi untuk melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Pentakosta hari ini membawa kita kepada kebaikan, kepada sukacita, dan Kristus semakin dikenal. Amin.